Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita lanjutkan kembali ikhwah. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-9, poin yang terakhir. Insyaallah sebelum kita masuk ke isi dari kitab Bidayatul Mujtahid, yaitu membahas kitab Thaharah. Baik. Poin yang ke-9 ini adalah pembahasan tentang asbab ikhtilafil fuqaha. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, khilaf di kalangan para ahli fikih. Kan Al-Quran itu satu, ya Nabi kita satu, agama kita sama, Ka'bah kita sama. Tapi kenapa kok bisa terjadi perselisihan pendapat di kalangan para fuqaha? Ingat, para fuqaha ya, bukan ulama ya. Jadi kita ngomong konteks fikih saja di sini. Nah, ya, jadi ya, penyebabnya, kalau kita berbicara masalah ini, ikhwah, penyebabnya adalah panjang tentunya ya. Kalau kita berbicara masalah sebab-sebab ikhtilaf karangan para fuqaha ini, kalau antum ya, ingin membahas lebih lengkap, ya antum bisa buka kitab Masail Minal Fiqhil Muqaran. Ya, Masail Minal Fiqhil Muqaran di jilid yang pertama, di bab pertama, pasal yang pertama, ya Syekh Dr. Hasyim Jamil, ya kalangan Syekh Dr. Hasyim Jamil, ya, beliau di situ membawakan pembahasan yang cukup memadai ya tentang asbab ikhtilafil fuqaha. Nah, ya pendapat-pendapat beliau atau apa namanya sebab-sebab yang beliau jabarkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muqaran itu, ya itulah ya yang kita coba rangkum di sini atau dirangkum oleh penulis di sini menjadi 6 sebab. Ya, ada 6 sebab terjadinya ikhtilafil fuqaha. Baik. Ya, sebelumnya antum harus pahami dulu karakteristik dari ilmu fikih itu sendiri. Bahwasanya ilmu fikih itu khasaisnya adalah dia bersifat murunah. Ya, dia bersifat murunah, relatif atau bersifat kita katakan elastis. Maka ya, fikih itu adalah majal terjadinya khilaf. Ya, majal terjadinya khilaf. Beda dengan masalah akidah ya. Nah, ya kenapa kok fikih itu majal terjadinya khilaf? Karena para ulama mengatakan masailul fiqhi mabniyatun ala zunun. Permasalahan-permasalahan fikih itu dibangun di atas zon. Artinya selama antum hidup di dunia ini, antum tidak akan bisa menentukan pasti benar atau pasti salah itu. Kecuali memang dalam masalah-masalah yang ya maklum bidaruroh ya, misalkan zina itu haram, khamar itu haram, itu maklum bidaruroh itu. Ya, tapi kebanyakan permasalahan-permasalahan fikih cabang terutama itu kebanyakannya adalah dibangun di atas zon. Misalkan kunut, ya masalah kunut misalkan, Imam Nawawi kunut dia. Ya, ya siapa bisa meragukan keilmuan beliau kan? Ya beliau baca kunut subuh di dalam Al-Majmu' itu beliau menguatkan hadis yang ya mengatakan kunut subuh itu sunnah. Nah dari situ bisa kita lihat bahwasanya ya sekuat apapun kita membela pendapat kita, pendapat fikih ya ada kemungkinan itulah pendapat yang salah. Ya, tidak akan sampai kita ke level 100% yakin itu. Maksimal 80%, 90%, pasti masih ada kemungkinan salahnya. Makanya dalam masalah fikih kita katakan rojih, bukan sahih. Ya kan? Rojih itu artinya dia yang kita kuatkan. Berarti ada yang marjuh, ada yang kita lemahkan. Makanya kalau para ulama mengatakan ini adalah pendapat yang dirojehkan oleh Syekh Fulan, artinya menurut ilmunya Syekh Fulan ini kuat. Nah, jadi bisa jadi nanti menurut ulama alan, ulama yang lainnya mengatakan ini hukumnya kebalikannya gitu. Nah, maka sudut pandang rojih apa tidak itu, rojih atau marjuf itu tergantung kepada malakah ilmiah seseorang, tergantung kepada tingkat keilmuannya. Baik, kita masuk ke sini. Ya, jadi ikhtilaful fuqaha ikhwah, ya perselisihan di kalangan para fuqaha itu pertama kali muncul justru di zamannya para sahabat. Nabi masih hidup ini, bayangin sudah terjadi ikhtilaf ya. Memang manusia itu memang ya, kalau dalam ilmu psikologi kan dikatakan ada 100 kepala ya ada 100 kepribadian ya, artinya ada 100 hal yang berbeda. Nggak ada orang yang benar-benar sama dalam masalah karakter, masalah sikap dan sebagainya itu. Nah, jadi ikhtilaf yang pertama kali terjadi itu justru di zamannya Nabi ya. Nabi masih hidup itu, yaitu ketika perang Ahzab. Selesai perang Ahzab kan sejarahnya perang Ahzab itu Bani Quraisyah itu kan ya perkampungan orang Yahudi itu
yang tadinya berjanji untuk membantu Nabi atau tidak menyerang Nabi, malah menyerang dari dalam, musuh dalam selimut, berkhianat dia. Si orang Yahudi ini dari Bani Quraidah nih. suku bangsa Yahudi dari Bani Quraidah. Nah, Yahudi Bani Quraidah ini kemudian begitu selesai perang Ahzab, ya musuh-musuh sudah kabur, pasukan sekutu sudah kabur, ya Nabi belum meletakkan peralatan perangnya, ya sudah didatangi oleh Jibril, ambil kembali pedangmu, ya kemudian berangkat ke kampung Bani Quraidah. Untuk apa? Untuk menumpas pengkhianat. Gitu. Ya, maka diserbulah Bani Quraidah waktu itu. Nah, maka ya, ketika itu Nabi berpesan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Enggak boleh satupun dari kalian sholat asar kecuali kalian berada di Bani Quraidah. Nah, para sahabat ya memiliki dua pendapat di situ. Maksud Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah itu maksudnya segera berangkat ke Bani Quraidah. Ya, sebagian sahabat yang lain berpendapat ya maksudnya adalah nggak boleh sholat asar meskipun sudah masuk waktu asar kecuali di Bani Quraidah. Meskipun nanti kita nyampenya Isya, jangan kita sholat asar dulu. Ya, jadi nggak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Itu dua pemahaman. Kok bisa ya yang ditangkap beda padahal ucapannya sama? Lah itulah manusia. Ya, satu manusia melihat satu benda yang sama bisa jadi kesimpulannya berbeda. Nah, kalau seorang ahli astronomi melihat bintang, dia mengatakan bintang itu besar. Tapi kalau anak kecil melihat bintang, dia kan begitu mengatakan bintang itu kecil. Itu kan yang dilihat kecil. Tapi kalau astronomi tahu kan, seorang astronom tahu dia bintang itu besar sebenarnya tapi kecil karena dia letaknya jauh begitu. Ya, objek pengamatannya beda, sama, yaitu bintang. Tapi yang mengamatinya berbeda sehingga hasil outputnya pun berbeda. Itulah yang terjadi di zaman para sahabat ini. Maka kemudian ya, para sahabat berbeda pendapat di sini. Jadi ada yang sholat asar di jalan, ada yang menunda sholat sampai di perkampungan Bani Quraidah. Nah, maka kemudian peristiwa tersebut diceritakan kepada Nabi sepulang mereka dari Bani Quraidah, dan Nabi tidak mencela satupun dari mereka. Yang sholat di perjalanan itu boleh sah sholatnya, dan yang menunda sholatnya sampai perkampungan Bani Quraidah juga sah sholatnya. Nah, jadi ya, khilaf di sini kan ada pemutus perkaranya. Nabi masih hidup gitu, enak gitu. Ya, tapi kalau Nabi sudah wafat atau terjadinya khilaf sekarang, ya kita kembali kemana gitu? Ya kan dia dikatakan ya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Nah, baik. Ya, kemudian wa min hadzal bab ikhtalafa al-fuqaha fa ta'addad al-madhahib al-fiqhiyah wa ta'addadat min al-aqwal wa kana li hadzal ikhtilaf iddatu asbab. Nah, jadi ada 6 sebab di sini. Yang pertama adalah adamu bulughil hadis li imamin duna akhar. Tidak sampainya suatu hadis kepada seorang imam yang lain sampai hadisnya. Nah, ya meskipun imam tersebut punya banyak hafalan, tapi tidak ada orang yang menghafal seluruh hadis dalam Islam, itu nggak ada. Ya, bahkan orang dikatakan al-hafiz itu derajat tertinggi, artinya jumlah hafalan hadisnya itu sudah jutaan hadis. Ya, orang itu dikatakan al-hafiz adalah orang yang hadis yang dia ketahui lebih banyak daripada yang tidak. Baru dia dikatakan al-hafiz. Nah, atau ada musihhatihi wa thubutihi au i'tiqadi dha'fihi au nisyanihi. Atau si imam ini tahu hadis itu, tapi bagi dia hadis itu tidak sahih. Gitu. Nah, atau ya dia lupa hadis tersebut. Ya. Nah, ya yang seperti ini ya, pernah terjadi juga di dalam di dalam sejarah atau di dalam ya, kisahnya. Misalkan dulu ketika ya, di riwayat Bukhari Muslim itu diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab ya, bersama ya, para sahabat kala itu setelah mereka menguasai Palestina, ya, membebaskan ya, Palestina, beliau pergi ke sana ya bersama rombongan gitu kan, dari mereka berangkat dari Madinah akan ke Palestina. Tapi ada kabar bahwasanya di Palestina itu sedang terjadi wabah penyakit yang menelan banyak korban jiwa. Nah, maka mendengar berita tersebut, Umar pun musyawarah dengan para sahabat. Nah, ini kita lanjut jalan ke Palestina atau ya kita kembali ke Madinah lagi, karena udah setengah jalan ini. Nah,
Ya, musyawarah lah di situ. Kemudian para sahabat terbagi menjadi dua kubu. Ada yang mengatakan kita lanjut aja. Nah, ada yang mengatakan kita balik aja. Yang mengatakan lanjut itu karena mengatakan ya semua itu tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah. Ya, kita terkena wabah itu apa tidak itu takdir Allah gitu. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan ya kubu yang kedua yang berpendapat balik itu ya wabah itu berbahaya. Kita nggak boleh membawa diri kita, melemparkan diri kita kepada suatu yang jelas-jelas ada bahaya di situ, mengantarkan kepada kematian. Nah, para sahabat berselisih, terjadi ikhtilaf di sini. Kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf sebagai penengah. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi SAW, idza sami'tum fi ardin, ya fala taqdumu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf pernah mendengar suatu hadis yang berbunyi, kalau kalian mendengar berita tentang suatu wabah di suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Tapi kalau kalian lagi di dalam negeri tersebut dan wabahnya terjadi, jangan keluar dari sana. Nah, hadis ini nggak didengar sama para sahabat yang lain kan. Makanya mereka berselisih. Seandainya mereka dengar hadis ini, tentu mereka langsung amalkan. Maka ketika ya Abdurrahman selesai membacakan hadis dari Nabi tadi, udah reda khilaf di situ. Ya, mereka sami'na wa ata'na, kembalilah mereka ke kota Madinah. Nah, ini sebab khilaf yang pertama, tidak sampainya suatu hadis. Nah, baik. Atau hadis tersebut sampai tapi dianggap adalah hadis yang dhaif, atau sebaliknya adalah hadis yang dianggap hadis yang sahih. Ya. Misalkan ya yang terjadi kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang berkaitan tentang kunut subuh. Ya, Imam Nawawi meyakini bahwasanya hadis tentang kunut sholat subuh itu adalah sahih, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu. Sedangkan mayoritas ulama itu mendoibkan hadis tersebut dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, gitu. Berarti Imam Nawawi di sini punya pendapat yang berbeda gitu. Jadi bagi beliau dalil tersebut adalah dalil yang sahih, sedangkan bagi ulama yang lain itu adalah dalil yang dhaif. Jadi khilaf akhirnya. Ya, sumber masalah khilafnya apa? Sahih atau dhaifnya suatu hadis. Nah, kunut ini kan masalah fikih. Nah, sekarang khilafnya penyebabnya apa? Masalah hadis. Ya, mustalah hadis itu. Nah, jadi untuk memahami ilmu fikih butuh mustalah lagi kita. Gitu. Semua ilmu itu saling berkaitan. Nah, atau bisa jadi ya dalil itu sudah sampai kepada seorang imam, tapi ternyata dalil itu sudah dimansuhkan. Ya, tapi dia nggak tahu kalau dalil itu sudah dimansuhkan. Ini pernah terjadi kepada Ibnu Mas'ud. Ya, jadi di awal Islam datang dulu, orang ruku itu caranya adalah tangan itu nggak ditaruh di lutut, taruhnya di tengah lutut, begini. Ya, ditempelkan, ditaruh di tengah lutut begini, gitu. Itu di awal-awal Islam dulu. Kemudian hal tersebut dinasakh, ya, terhapus gitu, sudah diganti dengan meletakkan di kedua lutut. Nah, Ibnu Mas'ud ya ketika itu sholatlah dengan Alqamah. Ya. Alqamah ini ya seorang tabi'in, ulama juga ya. Sholatlah Alqamah di samping Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud melihat Alqamah itu meletakkan di lutut. Habis sholat ditanya sama Ibnu Mas'ud, kenapa kamu melakukan begitu? Bukankah Nabi mengajarkan kita sholat taruh begini? Ya, barulah Alqamah menjelaskan bahwasanya hadis tersebut sudah dimansuh. Nah, maka sejak hari itu Ibnu Mas'ud pun merubah tata cara sholatnya. Gitu. Jadi meletakkan di dalam atau di atas lututnya. Nah, atau bisa jadi dia lupa. Imam itu lupa dengan ya hadis yang telah sampai kepada dia. Yang namanya lupa itu sudah sebuah sunnatullah ya. Lupa itu bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Ya, bahkan banyak orang yang sudah hafal sekian ribu hadis, jutaan hadis, namun kemudian dia lupa dan itu menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Itu banyak terjadi meskipun kasusnya ya porsinya tidak sebesar ya yang lainnya. Nah, artinya kasus ulama itu lupa kemudian terjadi ikhtilaf gara-gara lupa itu kasusnya tidak sebanyak karena sebab-sebab yang lain. Baik. Kemudian yang kedua al-ikhtilaf fi nashil hadis awal ayah, itu yang tadi kita sebutkan, perbedaan pendapat para ulama tentang ya, hadis tersebut mansuh atau tidak gitu.
Kemudian yang ketiga, al-ikhtilaf fi makna lafaz warada fil ayat wal hadis kal quru wasyafaq. Ya, ikhtilaf para ulama dalam makna lafaz yang ada dalam ayat atau hadis. Misalkan dalam ayat Al-Qur'an ya wal muhsanatil wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Bukan. Ayat yang tentang apa namanya? Tentang masa iddah itu. Nah, jadi contoh lafaz quru, al-qara'u, jamaknya quru, ya, yang ada di surat Al-Baqarah itu, ya, para ulama berselisih pendapat tentang mana qara' di situ. Ya, di ayat itu dikatakan wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang ditalak, ya tarabbasna bi anfusihinna, mereka itu masa iddahnya salah satu quru, selama 3 quru. Ada yang mengatakan quru itu haid, ada yang mengatakan at-tuhur, masa suci, ada yang mengatakan masa haid. Nah, ini juga masuk ke dalam pembahasan kita nanti dalam kitab Bidayah di babul haid. Nanti kita bahas ini. Nah, jadi para ulama berselisih pendapat tentang makna haid di situ, makna al-qara' di situ. Ada yang mengatakan itu adalah al-haid, ada yang mengatakan at-tuhur. Karena dalam lughah al-qara' itu bisa bermakna kedua-duanya. Ya. Nah, ini terjadi ikhtilaf. Maka kalau antum pahami al-qara' itu artinya at-tuhur, maka akan beda, ya, rentang waktunya. Masa iddah itu akan lebih lama atau lebih pendek, ya, dengan yang meyakini al-qara' itu adalah masa haid gitu. Nah, jadi itu berawal dari perbedaan pemahaman terhadap satu lafaz. Ya, kemudian yang keempat, ta'arudul am al-khas wa ta'arudul mutlaq ma'al muqayyad. Ya, terjadinya kontradiksi antara yang umum dengan yang khusus atau yang mutlak dengan yang muqayyad. Nah, yang ini ya juga menjadi penyebab utama. Ya, jadi antum harus pahami dulu apa itu al-am wal khas. Ini di pembahasan ushul fikih, ya, al-mutlaq wal muqayyad, an-nas wal zahir dan sebagainya. Yang kelima, al-ikhtilaf bil ijtihad. Perbedaan disebabkan, ya, masalah ijtihadnya. Ijtihad itu kan artinya kemampuan istinbat hukum dari dalil. Dan kemampuan itu harus ditunjang dengan, ya, keilmuan yang mumpuni, begitu. Orang tidak bisa menjadi mujtahid kalau tidak punya alat-alatnya, punya ilmu-ilmu perangkatnya. Nah, ilmu lughahnya harus kuat, ilmu usul fikihnya harus kuat, barulah dia dikatakan sebagai seorang mujtahid. Nah, karena kadar keilmuan seseorang tentu berbeda-beda, maka hasil ijtihad seseorang pun berbeda-beda, sesuai dengan kadar akalnya, sesuai dengan kadar ilmu yang dia punya. Semakin banyak ilmu seseorang, maka semakin mendekati kebenaranlah ijtihadnya. Baik. Kemudian yang keenam, al-akhdhu bi ba'di masadir tasyri' al-mukhtalaf fiha kama akhadha al-Imam Malik rahimahullah bi amali ahli al-Madinah. Yang keenam ini, ya, dia spesifik ke sini, yaitu terjadi khilaf penyebabnya adalah ketika seseorang mengambil sumber pendalilan yang diperselisihkan oleh mazhab-mazhab yang lain. Contohnya Imam Malik. Imam Malik itu sumber pengambilan dalil dalam mazhab Maliki itu selain Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, ada amal ahli Madinah. Perbuatan penduduk Madinah, karena Imam Malik kan imam Darul Hijrah gitu kan. Nah, maka beliau menganggap bahwasanya perbuatan penduduk Madinah itu adalah dalil. Nah, sedangkan bagi ulama dari mazhab yang lain mengatakan, ya, perbuatan, ya, penduduk Madinah itu nggak bisa jadi dalil. Ya, diperselisihkan di situ. Nah, kalau sumber pendalilannya diperselisihkan, bagi ana itu adalah sumber dalil, bagi antum bukan, maka tentu output hukum yang dikeluarkan pun akan berbeda, karena sumbernya berbeda, begitu. Nah, ini dia, ya, apa namanya, asbab ikhtilafil fuqaha, sebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Pembahasan ini akan kita bahas insyaallah nanti di kitab atau di mata kuliah Tarikh Al-Fiqih. Nah, jadi ini hanya ringkasan saja tadi, ya, Ana sampaikan di awal tadi. Antum bisa rujuk ke kitab yang Ana sebutkan tadi, kitab Masail Fiqhil Muqarran tadi. Di situ antum akan temukan perincian yang lebih memadai tentang sebab-sebab terjadinya ikhtilafil fuqaha. Karena ini permasalahan yang sering sekali ditanyakan di dalam kajian-kajian. Ana tidak sekali dua kali mendengar jamaah bertanya tentang ini kepada para asatizah. Ya, ini sesuatu yang menggelitik untuk ditanyakan karena memang. Baik.
Kemudian selanjutnya di situ ada ansyitatud dars. Di situ ansyitatud dars itu artinya tugas. Ya, antum disuruh bikin makalah di sini, ya. Ya, kemudian disuruh, ya, makalahnya berisi tentang tulis 10 kitab dari kitab-kitab fikih kontemporer, ya, kemudian nama penulisnya siapa, ya, dan ya, penerbitnya di mana. Kemudian jelaskan, ya, asma wa amakin al-munjama'at al-fiqh al-mu'asir bil alam al-islami. Itulah, Anda bisa baca sendiri nanti, ya. Baik. Kemudian masuk ke al-maraji. Nah, sebelum kita masuk ke kitab Thaharah, antum harus paham dulu bahwasanya kitab atau mata kuliah fikih ibadah ini muqarrarnya mana atau buku panduannya apa. Muqarrarnya adalah ya, kitab Bidayatul Mujtahid ini. Nah, itu kitab yang menjadi rujukan utamanya. Nah, kemudian maraji ar-raisahnya, al-maraji ar-raisah itu maksudnya nanti kalau kita mengalami kebingungan itu kita kembali kemana? Rujukannya kemana? Rujukan yang ini tentu rujukan setiap kitab, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan kitab-kitab fikih dalam mazhab yang 4 itu. Nah, kan itulah kenapa kemarin kita membahas kitab-kitab rujukan utama dalam setiap mazhab itu, karena itu yang jadi rujukan kita juga nanti, gitu. Nah, kemudian ada kitab-kitab dan maroji yang disarankan untuk dibaca, disarankan, ya. Berarti artinya dia sifatnya idhofiyah. Di situ adalah majalah Majma' al-Fiqh al-Islami, ya, sampai kutub al-Mawsu'at al-Fiqhiyah. Ya. Majalah yang pertama ini, ya, majalah Majma' al-Fiqh al-Islami ini, ya, Ana sudah share di grup Telegram itu link untuk kitab-kitab fikih muqarrar. Ada total sekitar 18 atau berapa gitu kitab fikih muqarrar di situ. Ya, salah satunya ada majalah Majma' al-Fiqh al-Islami, ada sekitar berapa 8 jilid kalau tidak salah. Antum bisa share atau antum bisa download di grup Telegram nanti. Ya, di situ antum lihat, antum bisa pelajari kitab-kitab apa saja fikih muqarrar selain yang disebutkan di sini. Kemudian ada al-maraji' al-elektroniyah, ya, dari website juga. Misalkan website Al-Fiqh al-Islami, website Majma' al-Fiqh al-Islami, Mauqi' Multaqa Ahlul Hadis. Nah, ini yang nomor 3 ini dia bentuknya forum, ya, forum diskusi dia. Jadi hati-hati mengambil dari forum diskusi, karena kita kan di situ open source dia. Ya, bisa saja orang-orang yang, ya, akidahnya tidak benar berpendapat juga di situ. Jadi harus teliti juga di situ. Nah, ya, yang paling selamat itu ambil website yang nomor 4, yaitu website-websitenya para masyahir al-fuqaha. Misalkan websitenya Syekh bin Baz, websitenya Syekh Utsaimin, ya, websitenya Syekh Abdul Razak, misalnya, dan seterusnya. Baik. Ya, kemudian yang kelima, ya, yang sifatnya tambahan di situ yaitu aplikasi-aplikasi atau website-website yang penting semisal Maktabah Syamilah, ya, kemudian Barnamij Jami' al-Fiqh Islami atau Maktabah Waqfiyah. Ya, ini sebagai pendukung. Nah, ya, ini adalah senjata antum untuk mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid ini. Ini semua adalah pendukung, ya. Nah, jadi kalau antum, ya, minimal antum berkenalan lah dengan kitab-kitab ini. Oh, bukunya seperti ini. Oh, ternyata websitenya yang ini, gitu. Minimal antum tahu, ya. Nggak harus itu semua dibaca, ya, karena tentu makan waktu yang lama sekali antum membaca semua isi dari website atau semua isi dari majalah-majalah tadi. Nah, itu dia, ikhwah. Insyaallah taala, ya, kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Ya, silakan antum kerjakan tugas di situ. Ada 10 pertanyaan yang berkaitan dengan, ya, 9 poin yang sudah kita bahas. Ya, kalau antum bisa menjawab 10 pertanyaan ini, maka antum dikatakan sudah mencapai standar kompetensi dari pembahasan-pembahasan kita. Nah, ya, ini pertemuan kita yang keberapa ini jadinya nih? Ke-9 masalah, ya. Pertemuan yang ke-9 atau yang ke-10 ini. Nah, jadi dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang sekarang ini, itu semua adalah pengantar untuk kitab Bidayatul Mujtahid. Maka di pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala kita masuk ke kitab Thaharah minal Hadath. Kita mulai dari kitabul wudu. Kitabul wudu nanti kita bagi menjadi 2. Ya, kita ambil bab yang pertama nanti dalil atas wajibnya wudu dan, ya, sifatul wudu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.